semuanya, kembali lagi dengan saya Widya di channel UMA TV. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang how to increase selling atau cara meningkatkan penjualan. Nah, gimana sih? Apa aja caranya dan apa aja saya akan membahas semuanya ini di sini, dan bagi Anda semuanya bisa belajar, biasa ikutin mungkin ya apa yang saya sharingkan tentang masalah penjualan dan masalah tentang produk. Nah, tentunya buat Anda semuanya yang ingin tahu lebih jelasnya, Anda bisa bergabung langsung bersama kami di UMK Mats, yang dimana kita nantinya itu ada cabangnya di mana-mana aja. Tapi saat ini saya sendiri lagi stay di Bali, dan tentunya saya fokus di Bali dulu ya untuk Anda semuanya, dan kita saling belajar. Saya tidak hanya memberikan sebuah materi aja atau ilmu aja, tetapi saya benar-benar melakukan. Saya benar-benar melakukan yang dimana setiap hari memang hari-hari saya ini adalah berjualan. Nah, tetapi saya hanya mensaringkan apa yang sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 8 cara untuk meningkatkan penjualan produk. Yang pertama adalah tingkatkan kekuatan brand. Jadi bagi Anda semuanya yang saat ini ingin bisa selling sebanyak-banyaknya, Anda harus bisa meningkatkan brand Anda. Nah, brand Anda itu dari mana aja? Maybe saat ini Anda bergabung di UMK Mats. Nah, tentunya Anda yang dijual apa? Brandnya, UMK Mats-nya, bukan produk yang akan Anda tawarkan, tetapi brand dari produk itu sendiri. Maka karena orang itu tidak mencari produk, tetapi dia akan mencari brand. Itu dari mana? Contohnya, Anda membeli di sebuah Indomaret atau di pasar. Pasti banyak orang yang memilih ke Indomaret. Karena apa? Karena Indomaret ini sudah punya brand yang dimana di otak mereka kalau kita belanja sesuatu dengan snack-snack tertentu, ya udah aku ke Indomaret. Padahal apa yang terjadi? Indomaret jauh lebih mahal daripada di pasaran atau di toko-toko kecil. Nah, bahkan anak kecil aja tahu logonya Indomaret tuh seperti apa. Dari jauh kejauhan mereka sudah tahu, itu loh logonya Indomaret, kita harus beli es krim di sana. Padahal kalau di toko-toko kecil atau di pasar itu jauh lebih murah dibandingkan Indomaret. Nah, itulah yang dinamakan kita menjual brand kita. Jangan pernah kita nggak bisa jualan saya mbak, aku nggak bisa jual mahal nih dengan produknya, karena Anda tidak tahu, Anda tidak menjual brand dari produk itu sendiri, atau Anda tidak menjual brand dari suatu perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah memperluas target pasar. Nah, caranya gimana kita memperluas target pasar? Nah, ketika kita menjual produk, jangan hanya di sekitaran kita aja. Kita harus memberikan memperluas target marketnya itu sampai di luar. Sekarang zaman sudah modern, zaman sudah digital. Kita bisa kita di Bali, kita menjual produk kita di Surabaya, di Jakarta, di Mataram, di Makassar, di mana aja. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sosial media kita. Gunakan handphone kita sebagai sarana mencari target-target market tertentu seluas-luasnya. Bahkan kita bisa menjual ini semuanya sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Semuanya itu bisa, asal kita mau berusaha, kita terus secara konsisten melakukannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk. Nah, tentunya buat kita para penjual atau para selling yang ingin menjual produknya itu go internasional atau bisa menjual produk sebanyak-banyaknya, tentunya kualitas produk itu nomor 1. Tentunya kualitas produk kita juga harus memperhatikan dong, bukan hanya brandnya doang, bukan hanya kita mencari marketnya, tetapi kualitas produk itu sendiri harus terjamin. Jadi kita tidak membohongin pembeli kita, benar-benar produk kita juga mereka memerlukannya, memang ini berkualitas, ini memang bagus, memang benar-benar Anda menjual tentang produk itu sendiri, tidak Anda asal ngecap aja. Nah, yang keempat adalah memberikan promo menarik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika Anda bergabung kepada saya atau Anda membeli produk dari saya, maka saya akan memberikan promo-promo yang menarik. Contoh seperti ini. Anda jadikan customer Anda ini customer yang cerdik.
Seperti apa? Anda membeli produk kepada saya tapi Anda memiliki hadiah motor. Wow, siapa sih orang yang saat ini tidak mau punya hadiah? Semua orang itu senang banget diberikan hadiah atau diberikan sesuatu yang free. Maybe Anda bisa menawarkan produk Anda. Anda bisa membeli di tempat kami dengan 3 paket dan Anda mendapatkan cashback senilai 60.000 ataupun berapa. Nah, itu tergantung Anda yang mengolahnya, yang dimana tujuannya adalah customer ini senang diberikan hal-hal yang promo atau hal-hal yang free. Mereka senang diberikan hadiah itu customer. Jadi jadikan customer Anda ini customer yang cerdik. Ketika Anda membeli dari tempat kami, Anda membeli dari produk di tempat kami, di store kami gitu kan, di komunitas kami, Anda akan terus-terusan membeli, tetapi Anda terus-terusan juga akan mendapatkan namanya cashback. Maka customer Anda tidak akan lari dari Anda, tetap akan membeli di tempat Anda. Maka lobilah customer Anda ini sebaik-baiknya. Jadi mereka itu pertemanan, bukan hanya sebagai selling aja. Ya udah, setelah penjualan bye-bye, hilang. Nah gitu. Yang kelima adalah membuat pelanggan puas dan bahagia. Caranya seperti apa? Menjadikan pelanggan itu puas. Pelanggan itu tentunya barang yang kita jual itu barang yang habis pakai, yang terus-terusan dia akan membeli produk itu kepada kita. Tetapi dengan cara apa? Mereka ketika sudah membeli produk kepada kita, ya kita harus menanyakan dong, gimana produk kemarin yang kita yang sudah kamu beli dari saya, gimana manfaatnya, gimana rasanya, enak enggak? Nah, itu kita yang harus cerewet kepada customer kita sebelum customer itu komplain kepada kita. Tapi kita harus memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi kepada semua customer dan pembeli-pembeli kita. Nah, yang keenam adalah menjaga dan merawat pelanggan itu setia. Nah, pelanggan yang akan membeli ke produk kita, dia akan setia ketika kita terus-terusan mau follow up. Nah, kita pasti tahu dong, anggaplah dia ini sudah membeli 1 paket sabun. Nah, 1 paket sabun itu paling enggak dipakai dalam waktu 1 bulan. Nah, ketika Anda sudah tahu nih sebagai penjual, oh 1 bulan habis, kita follow up, gimana sabunnya udah habis belum, gimana rasanya ketika pakai sabun dari kami, enak enggak, baunya seperti apa. Nah, itu seneng banget pelanggan itu ketika kita menanyakan itu, di say hello, bagaimana, maka dia akan setia kepada kita dan terus-terusan dia akan membeli produk kepada kita. Apapun itu produknya kita tawarkan, mereka pasti akan membeli kepada kita karena kita sudah menunjukkan pelayanan yang luar biasa. Karena bukan kita yang di say hello dulu dari customer kita, tapi customer yang say hello, yang kita akan say hello kepada customer. Karena customer itu sifatnya apa? Dia senang disapa, dia senang diberi perhatian. Jangan sampai customer Anda yang sudah membeli produk Anda sekali membeli lolos, dia nggak membeli lagi. Ini pengalaman pribadi dari saya, karena saya juga penjual produk yang dimana saya ini harus sering membroadcast customer saya. Saya membroadcast itu bukan sekedar saya memberikan produk-produk saya ke customer, enggak, tapi saya selalu menyapa, gimana kabarnya, gimana bisnisnya, gimana saat ini, sehat enggak. Itu saya sering menyapa seperti itu. Makanya ketika saya menawarkan produk yang lain jenisnya dari yang mereka beli pertama, mereka akan membeli lagi produk itu dari saya. Mbak Widya jualan apa lagi nih gitu kan. Saya mau dong produk itu gitu. Karena mereka sudah saling kenal, saling percaya gitu kan, dan dia membutuhkan apa yang kita tawarkan. Dari disitulah kita ada saling komunikasinya kepada customer kita. Tidak hanya dia sekedar membeli aja, ya udah kita sebagai penjual bye-bye, kita nggak ada kontak lagi, kita nggak ada tanya lagi, kita nggak ada merespon lagi customer kita. Nah, itu jangan sampai, nanti maka Anda tidak memiliki namanya pelanggan-pelanggan yang setia kepada Anda. Nah, yang ketujuh adalah optimis dalam media pemasaran. Nah, di sini saya selalu memberikan, ya mungkin di sini saya juga mengajarkan kepada Anda secara konsisten. Lakukan secara konsisten untuk Anda promosi tentang bisnis Anda, produk Anda, apa yang Anda jual, apa yang Anda tawarkan, itu harus Anda lakukan secara konsisten dan terus menerus. Minimal dalam waktu sehari itu 2-3 kali Anda mempromosikan itu. Entah itu melalui sosial media, entah itu melalui YouTube, entah melalui tulisan Anda, entah Anda ketemu orang, door to door, terserah. Yang penting Anda dalam waktu sehari paling sedikit Anda menawarkan ke
3 orang. 3 kali Anda harus menawarkan itu gitu loh. Kalau saya pribadi, karena saya bisnis online, saya orang internet marketing, saya mungkin bisa mengajarkan ini secara internet marketing, secara online. Saya selalu mengepus produk-produk saya atau bisnis saya dalam waktu 1 hari, paling sedikit itu 3. Dan itu saya kerjakan secara konsisten. Bayangkan, andai kan Anda bisa mengerjakan ini 1 hari 3 aja, dalam 1 bulan sudah punya berapa? 90. Dan itu lakukan terus. Jangan puas ketika Anda sudah punya promosi 10, 20, tidak. Dan itu lakukan terus sampai Anda punya ratusan. Maka ketika Anda memiliki ratusan promosi yang Anda tawarkan ke audien Anda, maka dengan cepat mereka akan mengetahui bisnis apa sih Anda sebenarnya, produk apa sih yang Anda jual setiap hari. Nah, itu Anda akan di-relate, Anda ada diketahui oleh masyarakat luas. Ayo optimiskan dalam media pemasaran Anda melalui online atau melalui offline. Nah, yang ke-8 adalah memberikan garansi produk. Contohnya gimana sih memberikan garansi produk? Nah, kalau saya itu biasanya kalau produknya itu produk kesehatan gitu kan, kita tidak bisa menjamin dengan produk itu. Atau kalau kita punya reseller lah, anggap mereka sudah membeli produk kita, mungkin mereka membeli 6 piece dari kita. Oke, kalau nanti kamu dalam waktu 3 bulan kamu nggak laku produknya, kamu nggak bisa jual produknya itu, kembali kepada saya beli balik produk itu dan saya kasih harga yang sama kamu ngambil dengan saya. So, kalau customer dikasih kayak gitu, maka mau nggak kita orang itu akan membeli sama kita, karena kita memberikan garansi kepada mereka yang mau membeli produk kita. Jadi orang yang nggak mau beli produk kita akan membeli produk kita. Contohnya nih, Anda bisa memberikan garansi kecil nih contohnya. Mereka membeli kopi kepada Anda, anggap positif. Kalau kamu nanti minum kopi ini kamu langsung pingsan, kamu langsung tepar, ya kamu kasih tahu aku uang kamu 100% saya akan kembalikan. Nah seperti itu. Jadi si customer itu akan merasa wow beneran ya aku diperhatikan, aku ini beli di situ, aku itu mendapatkan hak istimewa. Wow sangat luar biasa banget. Jadi jadikan ikatan antara diri Anda dan customer Anda, jangan sampai lepas nih customer. Karena customer yang datang untuk bertanya aja itu adalah suatu peluang buat Anda semuanya. Dan itu menjadikan aset buat Anda. Jangan lolos, jangan beri mereka itu lepas. Keep customer Anda, maka dia akan membeli apa aja yang akan Anda tawarkan kepada customer Anda itu. Oke? Bagi Anda semuanya, para reseller, para member yang Anda ingin punya selling penjualan yang banyak, ayo jadikan diri Anda adalah reseller penjual-penjual yang luar biasa, penjual yang lebih hebat. Jadikan pelanggan Anda sebagai magnet customer. Nah, sekarang di sini saya akan membahas lagi seperti ini. Jadikan diri Anda adalah magnet customer. Seperti apa contohnya? Bukan lagi Anda yang akan mengejar-ngejar customer, tapi customer yang akan mengejar-ngejar Anda. Tapi diri Anda jadilah prioritas yang utama. Jadikan diri Anda baik di depan customer Anda. Anda harus jadi penjual yang luar biasa, penjual yang hebat, penjual yang memang dipilih dari customer Anda. Anda harus punya kelebihan tersendiri dibandingkan dari orang lain. Oke? Thank you sharing dari saya bagaimana how to incase, bagaimana how to selling, dan kalau ini bermanfaat Anda bisa menerapkan ilmu dari saya yang dimana saya juga sudah praktekkan ini semuanya tidak dalam waktu yang singkat tapi dengan cukup waktu yang lama. Oke? Thank you buat Anda semuanya. Sukses selalu dari saya. Salam dasar luar biasa.